Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiananda Amatullah, NIM 190403150. Pada hari ini saya akan membahas proses permesinan. Yang pertama yaitu mesin bubut. Mesin bubut biasanya dikenal dengan sebutan turning mesin. Mesin bubut adalah suatu jenis mesin perkakas yang dapat digunakan untuk membentuk benda kerja yang berbentuk silindris dengan prinsip gerakan utamanya adalah perputaran benda kerja dan gerak makan oleh alat potong baik secara melintang maupun membujur terhadap benda kerja tersebut. Prinsip kerja mesin bubut pada gerakan berputar benda kerja inilah yang menyebabkan terjadinya penyayatan terhadap benda kerja oleh alat potong atau cutting tool yang biasanya disebut dengan istilah pahat. Komponen pada mesin pembubutan diantaranya yang pertama yaitu kepala tetap atau spindle utama yang berfungsi sebagai dudukan beberapa perlengkapan mesin bubut seperti cekam dan lain-lain. Yang kedua, kepala lepas digunakan sebagai dudukan senter putar, senter tetap, dan cekam bor. Kemudian, meja mesin bubut. Meja mesin bubut digunakan sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam, dan merupakan tumpuan pemakanan pada waktu pembubutan. Yang keempat yaitu eretan. Eretan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu eretan memanjang yang berfungsi untuk melakukan gerakan pemakanan arah memanjang, mendekati atau menjauhi spindle mesin. Yang kedua eretan melintang. Eretan melintang berfungsi untuk melakukan gerakan pemakanan arah melintang, mendekati atau menjauhi sumbu senter. Yang ketiga yaitu eretan kombinasi. Eretan kombinasi melakukan pemakanan secara manual ke arah sudut yang dikehendaki sesuai penyetelannya. Yang kelima yaitu poros transportir. Poros transportir adalah sebuah poros berulir berbentuk segi 4 atau trapesium yang berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Yang keenam, tuas. Tuas berfungsi sebagai pengaturan kecepatan putaran, mengatur arah pemakanan, menyalakan dan mematikan mesin, dan mengatur arah putaran spindle. Proses pengerjaan part ragum dengan mesin bubut contohnya adalah pada ulir, yaitu diletakkannya baja ASTM, kemudian dilakukan pemahatan dengan mesin bubut untuk mendapatkan bentuk ulir yang diinginkan. Yang kedua yaitu mesin scrap. Mesin scrap atau shaping machine adalah mesin perkakas yang mempunyai gerak utama bolak-balik horizontal dan berfungsi untuk merubah bentuk dan ukuran benda sesuai dengan yang dikehendaki. Mesin scrap biasanya digunakan untuk bidang yang rata, cembung, cekung, beralur, tegak, ataupun miring. Komponen pada mesin scrap yang pertama yaitu badan mesin. Badan mesin merupakan keseluruhan mesin, tempat mekanik penggerak, dan tuas pengatur. Yang kedua yaitu meja mesin. Meja mesin fungsinya merupakan tempat kedudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Yang ketiga lengan. Lengan fungsinya untuk menggerakkan pahat, maju dan mundur. Yang keempat yaitu eretan pahat. Eretan pahat fungsinya untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Yang kelima, pengatur kecepatan, fungsinya untuk mengatur atau memilih jumlah langkah lengan mesin per menit. Yang keenam, tuas panjang langkah, yang berfungsi untuk mengatur panjang pendeknya langkah pahat atau lengan sesuai panjang benda yang disekrap. Yang ketujuh yaitu tuas posisi pahat. Tuas ini terletak pada lengan mesin dan berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Yang terakhir yaitu tuas pengatur gerakan otomatis meja melintang. Untuk menyekrap secara otomatis diperlukan pengaturan-pengaturan panjang engkol yang mengubah gerakan putar mesin pada roda gigi menjadi gerakan lurus meja. Dengan demikian meja melakukan gerak ingsutan atau feeding. Proses pengerjaan part ragum dengan mesin scrap contohnya adalah pada paret-paret pada badan ragum, dudukan ulir, penjepit tetap, lalu pada bagian yang akan diletakkannya papan penjepit. Yang ketiga yaitu kerja bangku. Yang pertama kita akan membahas prinsip kerja mesin drilling. Drilling mesin merupakan alat yang digunakan untuk mengebor atau melubangi, memperbesar lubang, mengetap, dan menghaluskan muka benda. Prinsip kerja mesin drilling yaitu pada poros mesin berputar, di mana pada bagian ujungnya disambungkan mata bor yang dapat mengebor terhadap benda kerja yang dijepit pada mesin bor. Yang kedua yaitu prinsip kerja bangku. Kerja bangku adalah proses pengerjaan yang dilakukan dengan tenaga manusia dalam melakukan pembentukan, perbaikan, dan perakitan yang sesuai dengan masing-masing fungsi, peralatan tangan, dan semua pekerjaan dilakukan di atas meja kerja. Beberapa macam pekerjaan yang tergolong dalam kerja bangku, yang pertama yaitu mengikir. Mengikir merupakan pekerjaan menyayat atau mengikis benda kerja sehingga benda kerja mencapai bentuk dan ukuran yang diinginkan. Yang kedua yaitu memahat. Memahat merupakan pekerjaan menyayat benda kerja agar ukuran dapat berkurang secara drastis.
Yang ketiga, menggergaji. Menggergaji merupakan pekerjaan yang digunakan untuk memotong benda kerja menjadi beberapa bagian atau ukuran yang diinginkan. Yang keempat, menggambar. Yang kelima, menekuk. Dan yang keenam adalah mengebor. Mengebor adalah pekerjaan yang dilakukan untuk memberikan sebuah lubang pada benda kerja untuk proses pekerjaan selanjutnya. Proses pekerjaan part ragum dengan mesin drilling contohnya adalah pengerjaan seluruh lubang lingkaran pada badan ragum dan pada ulir untuk masuknya pemutar ulir. Kemudian proses pengerjaan part-part ragum yaitu pembuatan ulir dengan pengkas tangan manual dilakukan dengan alat tap and dice, di mana tap adalah alat untuk membuat ulir dalam dan dice adalah alat untuk membuat ulir luar. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proses permesinan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.